Puji syukur dan terima kasih kepada Allah, Sang Pencipta kehidupan, yang mengaruniakan kita pagi di hari yang baru. Seiring dengan itu, kami mengucapkan selamat pagi saudara-saudaraku yang baik. Firman Tuhan diambil dari Kejadian 6 ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Saudaraku, manusia suka meniru. Apa yang dilakukan orang lain, itu juga yang ingin dilakukannya. Dalam hal busana misalnya, pilihan kita sangat dipengaruhi oleh busana yang dikenakan oleh tetangga, teman, atau selebritis. Presiden kita, Pak Jokowi, dalam tugas kepresidenan yang bersifat turun ke lapangan, suka memakai sepatu olahraga. Saya yakin, jika ada yang sempat memfoto merek sepatu itu dan memviralkannya lewat media sosial, wow, merek sepatu dan modelnya akan laku keras. Itulah sifat imitatif atau suka meniru yang ada pada diri manusia. Keinginan untuk sama atau dipakai istilah sifat meniru tidak semata-mata pada busana, sepatu, tetapi mencakup pula perilaku. Saya ingat sebuah keluarga bercerita tentang perubahan mendadak perilaku anak laki-lakinya. Tanpa ada hujan atau angin, anak itu berteriak menirukan suara dan gerakan seorang pesilat, sambil kakinya menendang adik perempuannya. Tentu saja keluarga itu terkaget-kaget. Mengapa tiba-tiba anak lelakinya melakukan kekerasan dan korbannya adalah adiknya sendiri? Apa sumber penyebabnya? Rupanya malam sebelumnya, anak lelaki keluarga itu nonton film. Film yang ditayangkan bertema kekerasan. Ada adegan pukul-memukul. Oh, rupanya si anak meniru adegan dari film yang terekam dalam pikirannya. Ketika dia marah kepada adiknya, ia mempraktikkan kekerasan seperti dalam film itu. Saudaraku, tiru meniru merupakan hal yang lazim. Yang patut kita sadari dan waspadai adalah hal apa yang ditirunya. Kita meniru karakter presiden kita dan istrinya yang amat sederhana, tidak glamor, jujur, dekat dengan rakyat. Tentu itu bagus. Tapi kalau kita meniru membuat berita hoaks atau ujar kebencian, seperti yang sekarang banyak beredar dengan isi penuh kebohongan dan fitnah, itu jangan. Sebab itu meniru harus disertai juga hati nurani dan dikawal Roh Kudus, supaya kita jangan asal meniru. Contoh keluarga yang berani beda adalah Nuh beserta istri dan ketiga anaknya, Sem, Ham,
dan Yafet. Allah melihat bumi telah rusak dan kekerasan merajalela. Cuma keluarga Nuh yang tidak meniru kekerasan dan menjadi bagian di dalamnya. Bumi tidak nyaman dihuni, dan manusia waktu itu kehilangan masa depannya. Marak terjadi apa yang disebut budaya kekerasan. Kejahatan menjadi praktek hidup sehari-hari. Dan tindakan merusak itu telah melanda bumi. Akhirnya saudaraku, Allah mendatangkan air bah. Allah memutuskan memusnahkan bumi, sekaligus menghentikan budaya kekerasan dan generasi manusia yang suka meniru kekerasan. Cuma Nuh dan keluarganya yang masih waras dalam beriman dan waras dalam berperilaku. Bertahan untuk tetap berbeda dengan pola kehidupan sekelilingnya. Bisa dikatakan, keluarga ini bagaikan bunga teratai, tetap hidup dan berbunga di atas air yang kotor, tanpa mereka harus ikut-ikutan kotor. Saudaraku, kini kita pun menemui kehidupan yang kental dengan perilaku kekerasan. Perbedaan pendapat tidak bisa diselesaikan dengan dewasa dan penuh cinta kasih. Cara penanganannya dengan menggunakan cara menang atau kalah, kuat-kuatan, terutama dengan cara penggunaan bentuk kekerasan. Akibatnya, yang kuat secara fisik dan punya kekuasaan bertahan, dan yang lebih lemah harus jadi korban kekerasan. Hidup antar manusia bukan saling membantu, tetapi justru saling bersaing. Saudaraku, bulu kuduk kita berdiri membayangkan pola kehidupan seperti itu. Pola hidup dengan pasti sangat memprihatinkan Allah. Meminjam istilah pujangga bernama Ronggo Warsito, zaman Nuh saya kira zaman edan, penuh kegilaan. Namun, kita melihat keteladanan keluarga Nuh. Justru dengan tidak ikut edan, Tuhan menyelamatkan mereka. Kewarasan mereka yang membuat Allah berkenan atas keluarga ini. Saudaraku, biarlah ini menjadi sumber inspirasi kita hari ini. Kita tidak boleh meniru tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau meminta kami untuk bersaksi di tengah dunia ini. Kiranya kami bisa menjalankan kesaksian ini dengan berperilaku yang benar, waras, di tengah ketidakwarasan yang kami lihat, kami dengar, dan bisa saja kami pernah ikut lakukan. Kuasai hidup kami dengan Roh Kudus, supaya kami tahu dan mampu bertindak yang menyenangkan Tuhan dan menyenangkan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas.
masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.